I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. 1. Tapai, alat dan bahan: singkong, ragi, panci, daun pisang, air secukupnya, baskom, piring, pisau, garpu, kompor. Proses: kukus singkong dan cuci bersih, potong-potong sesuai selera. Kukus singkong hingga matang, biarkan hingga benar-benar dingin. Tumbuk ragi tape hingga halus. Pindahkan dan tata singkong di wadah plastik yang memiliki penutup. Simpan di dalam lemari makan yang gelap. Teknik yang digunakan: fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan: Khmer, Saccharomyces cerevisiae. 2. Tempe, alat dan bahan: kacang kedelai, ragi, plastik, baskom, kompor, air. Proses: pemilihan dan pencucian kedelai, perendaman awal, pengupasan kulit, perendaman lanjutan, pencucian kedelai yang telah direndam, perebusan lanjutan, penirisan dan pendinginan, penambahan ragi, pengemasan. Teknik yang digunakan: fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan: kapang Rhizopus sp. Ketiga, yogurt, alat dan bahan: kompor, panci, wadah dengan penutup, lemari pendingin, gelas ukur, termometer, pengaduk kayu, susu, bibit yogurt, gula pasir, madu. Proses: panaskan susu UHT menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar tak berbuih dan mendidih. Matikan kompor. Tuangkan yogurt ke dalam mangkuk tahan panas. Tambahkan susu kembali di atasnya. Aduk merata, masukkan ke dalam oven hingga memadat dan kental selama 3 jam. Dan angkat dan dinginkan. Teknik yang digunakan: fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan: bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaritus, dan Streptococcus thermophilus. 4. Keju, alat dan bahan: susu, pengental keju seperti kultur bakteri atau renat, garam, asam seperti cuka, bahan tambahan seperti rempah-rempah. Panci besar, termometer, pengaduk kayu, rennet atau kultur bakteri, kain saring atau kertas saring keju, keranjang keju atau disebut mold keju, rak untuk mengeringkan keju, wadah untuk penyimpanan keju. Proses: pasteurisasi susu. Pengemasan dapat dilakukan dengan menambahkan lemon, penambahan enzim rennet, setelah itu terbentuk dadih. Kemudian dilakukan pemisahan kur dari whey, pematangan keju. Teknik yang digunakan: fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan: Lactococcus lactis dan Lactobacillus. Kelima, nata de coco, alat dan bahan: panci, spatula atau pengaduk, kompor gas, loyang atau baskom, koran dan tali rafia. 1 buah nanas matang atau mendekati busuk, air secukupnya, gula pasir secukupnya, 1 liter air kelapa, 20 ml asam cuka, 3 gram zinc amonium. Proses: saring air kelapa tua dengan saringan, rebus air kelapa tua hingga mendidih, tambahkan gula pasir dan ZA food grade. Biarkan dingin, lalu tambahkan asam cuka, masukkan biar bakteri ke air kelapa dan aduk. Pindahkan ke wadah datar lalu tutup. Setelah itu rendam selama 3 hari dan rebus dengan
larutan gula hingga mendidih, lalu diamkan selama 25 jam. Teknik yang digunakan fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan bakteri Acetobacter xylinum. 6. Kecap. Alat dan bahan: biji kedelai, ragi tempe, garam, air, gula merah, laos, daun salam kering, serai, daun jeruk purut, ketumbar, kemiri, bawang putih, serta kluwak. Panci, tampah, kain saring, sendok pengaduk, botol yang sudah disterilkan. Proses: cuci biji kedelai dan rendam selama 8 jam. Setelah itu rebus hingga mendidih lalu didinginkan. Bagi ragi tempe diaduk hingga rata dan ditutup pada toples selama 3-5 hari hingga ditumbuhi jamur. Setelah itu ditambahkan larutan garam 20% dan difermentasikan selama 3-4 minggu. Lalu kecap direbus hingga mendidih dan masukkan gula merah dalam keadaan panas. Masukkan kecap ke dalam botol bersih. Teknik yang digunakan fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan Aspergillus wientii dan Aspergillus oryzae. 7. Roti. Alat dan bahan: timbangan, baskom atau wadah, oven, loyang, kuas kue, kemasan, pengaduk, kain, parutan, mangkok, sendok. 500 gram tepung terigu, 11 gram ragi, 100 gram gula, 1 sendok garam, 1 SDM susu kental manis, 12 gram susu bubuk, 3 butir telur, 75 gram mentega, 200 ml air, keju, coklat meses. Proses: masukkan terigu, gula, garam, susu, dan ragi ke wadah, aduk hingga rata. Masukkan 2 telur dan mentega, tambahkan air, perlahan ulen adonan, lalu letakkan ke wadah dan tutup dengan kain basah. Diamkan hingga adonan membesar. Kempiskan dan uleni 1-2 menit, bentuk sesuai selera. Olesi dengan kuning telur, panggang dalam oven hingga matang, lalu diamkan roti. Teknik yang digunakan fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan Saccharomyces cerevisiae. 8. Alkohol. Alat dan bahan: 16 cangkir buah, 2 cangkir madu, 1 paket ragi, air suling, 1 tempayan atau botol kaca ukuran 2 galon, 1 karboy 1 galon, sebuah airlock, sebuah tabung plastik tipis yang akan digunakan untuk menyedot botol anggur bersih dengan gabus atau topi sekrup, tablet camden. Proses pembuatan alkohol ada 4, yaitu tahap persiapan bahan, hidrolisis, fermentasi, dan tahap pemurnian etanol. Pemurnian bioetanol juga mempunyai 4 tahap proses, yaitu evaporasi, distilasi, dehidrasi, dan reaktifikasi. Teknik yang digunakan fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces albergensis.